Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumirah SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Nurul Huda Nahdlatul Ulama Sembalun, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 1 tahun 2025, LPTQ Universitas Islam Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan melakukan uji kinerja Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai lesson dulu ya. Abdal Umam, Azuel Putrajaya, Ani Jamil Kaula, Aleka Yunzoya, Dimas Anjara Saputra, Dina Alfridiana, Erikan Saputra, Aris Munyandar, Aida Dea Nurkelia, Jadu Rosian,
M. Jularul Abdul, M. Tiago Alcantara, M. Zaid Farajul Huda, Muhammad Moza, Muhammad Husnul Azam, Muhammad Ryan Halid Danandra, Rizkia Hair Juliari, Sifa Lila, Uliaul Husna, Zalfa Oktatiari, Winda Nopaliana. Yang sakit berapa orang? Dua. Yang besar? Ada berapa? Yang tidak hadir? Berapa orang? Baik, oke. Anak sekalian, sebelum kita lanjut, jadi untuk pembahasannya kita baca surat Alam Nasrah. Silakan fotografinya dipimpin maknanya. Selanjutnya sama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Ghafir ya Ghafir ya Mu'izz ya Muzil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Alim ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hakim ya Mukir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Rahis ya Syahid ya Aku ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Muli ya Mu'id ya Mu'id ya Mu'id ya Hayy ya Qayyum ya Walid ya Majid ya Wahid ya Ahmad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bari ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rabb ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsi ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Hamid ya Dhahhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Nafi ya Waris ya Rasid ya Sabur. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materinya, jadi Pak Guru menyampaikan tujuan dari kita mempelajari bab 3 ya, menghindari ghibah dan melaksanakan. Yang pertama adalah setelah kita mempelajari bab itu, kalian mampu menjelaskan pengertian dari ghibah dan tabayun. Lalu kemudian yang kedua adalah menunjukkan perilaku menjauhi ghibah, kemudian membiasakan diri untuk bersikap tabayun. Itu tujuan yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah mempelajari bab ini, bisa menciptakan harmonisasi di lingkungan belajar ataupun nanti setelah kalian pulang dari belajar, dengan tetap berperilaku menjauhi ghibah, kemudian selalu melaksanakan tabayun. Yang keempat adalah memahami bagaimana cara untuk menghindari ghibah.
dan tetap melaksanakan tabayun. Yang terakhir, nanti masing-masing kelompok, masing-masing siswa ataupun kelompok perwakilan kelompoknya bisa menyajikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kelas ataupun nanti di rumah ya. Bagaimana sih contoh menjauhi perilaku gibah dan selalu melaksanakan tabayun dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, harap untuk tidak tegang, kita beri semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada yang masih dengar? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum makan siang? Belum. Baik, nanti ya. Sebentar dulu. Baik. Anak sekalian, untuk masing-masing kelompok silakan pelajari materi yang ada di bab 3 untuk semester 2 kelas 1 ya. Jadi nanti setelah itu kalian mempresentasikan masing-masing kelompok apa saja yang diperoleh setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan. Apa diskusi yang kita dengar? Angkanya juga ada masalah ya, kemudian kalian kita sudah mencukupi waktu yang cukup panjang, jadi Pak Guru persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Coba kelompok mana dulu yang siap? Atau Pak Guru yang tunjuk ya? Baik, itu berarti kelompok ini. Ghibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu khoba, yahibu atau gaiban yang artinya gaib, tidak hadir. Adapun secara istilah, ghibah adalah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan, dan itu ghibah juga dapat diartikan mengunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang. Adapun penyebab terjadinya ghibah antara lain membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, amarah yang tidak terkendali, bercanda yang tanpa disadari merendahkan orang lain. Akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Kami persilakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni ma ba'dadh-dhunni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah terhadap
prasangka curigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa. Ayat di atas surah Al-Yusuf menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk orang-orang yang beriman, karena prasangka buruk merupakan perbuatan dosa. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang larangan mencari-cari kesalahan yang kemudian digunakan untuk mencemooh atau untuk digunjingkan. Selain itu, juga terdapat penjelasan bahwa ghibah atau berunjuk dapat berbuat keji dan menjijikkan. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang memakan dan membangkai saudaranya. Tentu setiap orang merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut. Baik, sudah ya. Jadi untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai, dan kelompok 2 maka kita ambil kesimpulan. Semuanya ada depan ya, semuanya ada depan, baik kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana kita menjauhi ghibah dan tetap melaksanakan tabayun. Ada dalil? Siapa yang bisa enggak dalil tentang larangan ghibah? Angkat tangan yang bisa. Ayatnya terdapat di surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang hafal enggak? Atau kita baca sama-sama, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Wattaqullah innallaha Baik, itu dalil larangan tentang ghibah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ghibah? Bang bisa? Coba angkat tangan, yang bisa. Menceritakan kejelekan orang lain. Kelompok lain? Yang bisa? Oke, nah sekalian lihat di depan ya. Silakan lihat di depan. Depan papan tulisnya silakan dilihat di situ ya. Nah, ada beberapa contoh ghibah di situ ya. Mana ghibah? Membicarakan keburukan orang lain dengan niat untuk menjatuhkan derajatnya itu ya. Kemudian sikap iri terhadap keberhasilan orang lain, niatnya. Ada juga balas dendam. Kemudian amarah yang tidak terkendali. Nah, di bawahnya ada trik yang harus dilakukan untuk menjauhi ghibah. Apa saja coba? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Baik ya. Nah, di situ sudah jelas menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seorang yang membenci. Itu ada 5 kedudukannya di situ ya. Itu salah satu cara untuk menghindari perilaku ghibah, kemudian tetap melaksanakan tabayun. Kira-kira siapa yang bisa tabayun? Apa definisi dari tabayun? Meneliti kebenaran berita yang diterima. Itu yang dimaksud dengan tabayun. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa manfaat dari tabayun? Manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Layani saya, coba. Baik, sudah temukan slide 1 menghindari perselisihan atau pertengkaran. Nanti yang berujung pada perkelahian. Itu makna dari tabayun. Selanjutnya, manfaat dari tabayun adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Ada ayat atau hadis yang menjelaskan atau dalil yang menjelaskan tentang sikap tabayun. Coba, siapa yang bisa? Oke, bisa? Ayatnya terdapat pada surat Al-Hujurat ayat. Nah, ada yang bisa baca enggak? Enggak ada? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabai fatabayyunu antusibu qauman jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa artinya? Fasik membawa suatu berita, maka bisiklah dan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Quran Al-Hujurat ayat 6. Oke. Nah, setelah kita lihat dalil itu, maka kita beroleh beberapa kesimpulan. Jadi, yang pertama adalah dalam kehidupan kita sehari-hari harus selalu melakukan tabayun untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kita. Jadi ada banyak hikmahnya ya. Tadi sudah disampaikan beberapa manfaatnya. Jadi kita berhati-hati dalam menerima berita. Itu termasuk ya hikmah dari kita melakukan tabayun. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Itu ya. Nah, jadi untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan dengan bab selanjutnya ya. Siap? Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doanya nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim.